Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Darul Muslimin Skakmat seputar kemaslahatan umat. Pemirsa, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk menimba ilmu, mendapatkan pencerahan dari guru kita Ustadz Muhammad Carsita SAG. Selamat siang Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ustadz, ini podcast kita ini kita posting di Masjid Darul Muslimin, Taman Kapuk Permai dan sekitarnya. Kami mohon ilmu dan pencerahan Ustadz. Yang pertama gini, Ketua DKM dengan pengurus ini kan saat ini menekankan pada pentingnya pengkaderan di masjid Ustadz. Jadi pengkaderan itu dimulai dari masjid. Mohon pandangan Ustadz, perspektif Ustadz terkait dengan pengkaderan yang dimulai dari masjid ini Ustadz. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa iqamis shalah al-ayah. Jadi masjid ini adalah sentral untuk semua kegiatan. Sentral semua. Baik kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pengembangan bakat. Dan memang zaman Rasulullah juga masjid itu fungsinya seperti itu. Jadi termasuk salah satunya diantaranya adalah pengkaderan. Makanya ketika ada remaja-remaja kita, anak-anak kita yang beraktivitas, kemudian tidak mengganggu ataupun tidak membuat gaduh, itu orang tua hanya sebatas memantau. Sehingga kita kan akan tergerus oleh zaman, siapa lagi yang akan menggantikan kita kalau bukan anak-anak kita. Kalau dalam bahasa orang tua kita dulu, yang tuanya itu jangan rewel dan yang mudanya itu jangan mudah patah hati dan patah semangat. Saling bersinergi, saling kolaborasi, saling memberikan semangat antara yang tua dengan yang muda. Insya Allah nanti akan terjadi di Masjid Darul Muslimin ini adalah generasi-generasi yang bisa diharapkan, yang bisa diandalkan oleh masyarakat setempat. Jadi tidak ada yang salah ya Ustadz ya, kalau misalkan ini masjid kita ini alhamdulillah nih, mulai dari yang azan, mulai dari yang imam, kemudian tadarus, kita berupaya untuk memunculkan dari DKM itu memunculkan anak-anak muda. Gak ada yang salah selama anak-anak muda ini memang punya potensi dan memang punya kapasitas untuk itu ya Ustadz ya. Iya, tinggal di move, didorong bagaimana anak supaya berkembang. Betul. Sampai dipatahkan dengan hal-hal yang kurang bagus. Walaupun mungkin ada beberapa dinamika ya Ustadz ya, mungkin ada pandangan yang mungkin berbeda atau bagaimana. Tapi seperti yang Ustadz tadi sampaikan ketika menyampaikan bahwa perbedaan itu suatu keniscayaan dan barokah untuk umat gitu Ustadz ya. Baik Ustadz. Kemudian yang kedua ini Ustadz, tadi Ustadz banyak menyampaikan banyak hal hikmah dari Ramadan maupun halal bihalal itu sendiri. Nah, kemarin itu kan kita habis pemilu. Kemarin itu kita mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa jadi akan berpotensi memecah pandangan umat terhadap satu hal. Bisa itu pemerintahan yang nanti bisa juga akan menuju ke arah kemasyarakatan. Mohon pencerahan Ustadz, kira-kira supaya ini, ayo dong kita move on itu seperti apa gitu. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan pemilu itu ya hajatnya kan 5 tahun sekali. Betul. Sementara untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu kan tidak dibatasi. Kalau ibarat kita lihat pagelaran sandiwara dalam kesenian orang Indramayu, itu sandiwara ketika pemainnya di atas panggung ada yang berperan antagonis, ada yang berperan pendiam dan sebagainya, itu peran. Nah, ketika panggungnya sudah dibongkar, acaranya sudah selesai, masa sih kita masih merah, masih cekcok, masih bermusuhan? Itu kan dipentas, ya wajar. Si A pilih anu, si B pilih anu, si C pilih anu, wajar. Nah, ketika selesai hajat, yuk kita kembali lagi. Seperti pemain tinju. Pemain tinju. Nah, pemain tinju kan kalau di ring kan memukul ini, memukul itu dan sebagainya. Tapi ketika selesai, ronde selesai, kan berangkulan, bersalaman kembali. Kira-kira seperti itu gambarnya.
Jadi jangan sampai ketika pertandingannya, kompetisinya setajam apapun, ketika sudah selesai nih, menurut guru kita nih yang memang kita amini, jangan sampai nggak sampai move on alias masih baper gitu ya Ustadz ya. Terus kita jadikan ini sebagai satu pembelajaran bahwa apapun harus selalu berpikir positif untuk bisa membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Kira-kira itu mungkin Ustadz ya. Dan ini Ustadz agak kita tarik ke masyarakat Ustadz. Kalau di masyarakat ini kan agak lebih apa ya, dinamika juga ada ya. Kalau misalkan pandangan terhadap satu hal gitu ya, misalkan terhadap umat dalam hal ini masjid, yang satu berpandangan A, yang satu berpandangan B. Tapi ini lebih pada sifatnya pengalaman di negeri orang Ustaz. Itu untuk menyatukan persepsi. Kalaupun nanti ada potensi masalah, supaya masalah ini bisa diredam, bagaimana caranya Ustaz? Lihatnya Ustaz. Saya kira pemimpin-pemimpin di level ini. Kalau misalnya katakanlah kubu A dengan kubu B, mereka kan punya dasar, punya paham, punya pemikiran tersendiri. Ini punya pemahaman tersendiri. Kalau misalnya disatukan, itu akan lebih bagus. Tapi kan ketika yang muncul kan ego. Egonya ego inilah yang akan membuat seseorang itu tanda kutip paling segalanya. Yang paling benar, ya paling pintar, ya paling alim, ya paling segala macam lah. Sehingga di sini Islam itu melebur. Yuk kita rapatkan kembali, kita bersatu kembali untuk membangun masjid masyarakat ini. Adapun masalah tadi sudah saya sampaikan, kalau masalah prinsip itu katakanlah nafsi-nafsi. Ya, tapi kalau masalah perbedaan ya dianggapnya tidak begitu penting lah. Yuk kita bersatu. Prinsip itu termasuk di dalamnya akidah itu Ustaz tadi yang sampaikan itu ya. Betul. Ya orang gado-gado saja kan di situ ada ada ketupat, ada soun, ada toge, ada sambal, ada kerupuk, ada tahu, ada kan masih ketika jadi satu, jadilah ketoprak. Betul. Tadi Ustadz menyampaikan di tausiahnya itu ketupat ya, terdiri dari dua unsur ya Ustadz ya. Ada air, kemudian ada beras juga. Tapi ketika sudah direbus, jadi satu, maka menjadi satu kesatuan yang enak untuk dimakan. Jadi persatuan dan penyamaan persepsi itu tetap harus kita kedepankan dengan tetap menghormati prinsip masing-masing. Pertanyaan terakhir ini Ustadz. Nah, ini untuk kita, beliau-beliau yang saat ini di pengurus DKM, Ustadz, kiat-kiat untuk pengurus DKM ini Ustadz, dalam upaya membangun masjid dan mewujudkan masjid tadi sebagai pusat kegiatan masyarakat, ending akhirnya itu Islam rahmatan lil alamin, karena KPU ini sebenarnya terdiri dari berbagai suku, ras, agama Ustadz. Mohon kiat-kiatnya kira-kira apa untuk pengurus masjid Ustadz? Kalau kiat-kiatnya saya kira pertama jadikan bahwa ini adalah amanah. Ya, dari A sampai Z kepengurusan Masjid Darul Muslimin ini adalah amanah. Amanah dari siapa? Dari masyarakat. Yang kedua, ini yang lebih urgen, walam yakhsha illallah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Itu kepada si A, si B, si C, karena aku tidak takut kepada Allah. Jangan sekali-kali masjid ini dibuat untuk hal-hal yang kurang bagus, yang tidak amanah, nanti Allah yang akan membalas. Kalau orang sudah punya prinsip walam yakhsha illallah dan tidak akan takut kepada siapa kecuali kepada Allah, saya negara ini akan aman dan semuanya akan menjalankan amanah dengan baik. Karena takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada siapa. Itu prinsipnya dua, satu amanah, yang kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi disampaikan juga prinsipnya itu kayak buah manggis ya. Tadi Ustadz ya? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi antara di luar dengan di dalam itu sama. Semuanya itu. Jadi tidak ada hal yang berbeda. Dimulai dari niatan yang baik. Baik, Ustadz Muhammad Carcisita SAG, Masya Allah. Walaupun singkat, tapi setidaknya ini banyak memberikan pencerahan untuk kita, pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustadz sampaikan pastinya akan menjadi pembelajaran untuk kami. Dan mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita. Kita tutup dengan salam skakmat Ustadz. Jadi kalau bilang saya skakmat seputar kemaslahatan umat sambil kita tangannya seperti ini Ustadz. Kita coba Ustadz.
skakmat seputar kemaslahatan umat. Oke. Demikian pemirsa obrolan kecil kita pada siang hari ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya yang meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ustadz, makasih banyak. Sugeng Bundur.